Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang, Ibu Dr. Lili Andriani MSI, beserta jajaran pimpinan di Universitas Muhammadiyah Magelang. Yang saya hormati Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang, Ibu Yun Arifatul Fatimah, MT PhD. Yang kami hormati pula Bapak, Ibu tamu undangan dan hadirin sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya pada hari ini Sabtu 20 Agustus 2022 secara online dalam acara launching program studi teknik mesin dan seminar nasional dengan tajuk Masa Depan Teknik Mesin dan Kesempatan Profesi Level Internasional. Perkenankan saya Pristi Sukmastia yang akan memandu pada acara pagi hari ini. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu hadirin tamu undangan di hari yang cerah ini. Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara hari ini, terlebih dahulu marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Hadirin dimohon memposisikan diri dengan sikap sempurna.
Terima kasih. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, untuk acara selanjutnya mari bersama kita dengarkan sambutan dari Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Lili Andriani MSI. Kepada Ibu Dr. Lili Andriani MSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Profesor Insinyur Engineer Wardana PhD, Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Yang terhormat Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Magelang. Yang kami hormati Dekan Fakultas Teknik Ibu Yun Arifatul Fatimah PhD. Yang kami hormati para Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang, Bapak Ibu jajaran pimpinan di Universitas Muhammadiyah Magelang. Yang kami hormati Ketua BKK Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Wakil Kepala Siswaan SMA Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kepala SMA SMK se-Kota dan Kabupaten Magelang, rekan-rekan media, Bapak dan Ibu tamu undangan yang hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang sangat luar biasa ini dalam rangka launching program studi teknik mesin dan seminar nasional dengan tajuk Masa Depan Teknik Mesin dan Kesempatan Profesi Level Internasional, alhamdulillah kita dalam kondisi sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah dengan telah terbitnya program studi baru teknik mesin Universitas Muhammadiyah Magelang senantiasa dapat memperkuat secara kelembagaan di Universitas Muhammadiyah Magelang. Dari yang tadinya 21 program studi, sekarang bertambah menjadi 22 program studi. Dan insya Allah ke depan akan bertambah lagi. Harapan dengan adanya program studi teknik mesin ini, tahun 2024 memiliki target S2 Magister Teknik Mesin akan juga berdiri insya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan adanya program studi teknik mesin yang memang sudah membaca di masyarakat, kebutuhan masyarakat dari sisi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia ini, insya Allah Universitas Muhammadiyah Magelang senantiasa berkontribusi membantu pemerintah dalam hal sebagai penopang Indonesia Emas tahun 2045 dengan menyediakan sumber daya manusia yang unggul. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Nasru minallah wa fatkum qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi karena dia nangis-nangis menyampaikannya, maka dia sudah pamitan. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, program studi teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang
Saya nyatakan dibuka. Menjadi program studi teknik mesin terkemuka nasional yang berwawasan Sustainable Engineering untuk mewujudkan Global Sustainability adalah visi dari program studi teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang. Berikut adalah success story yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Iqbal Dian Kurniawan dan Saudara Ari Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Maulana. Saya lulusan Teknik Mesin Universitas Indonesia angkatan 2008, lulus tahun 2012. Cerita singkat setelah lulus kuliah sampai posisi sekarang ini. Jadi saya waktu lulus tahun 2012 itu nyari kerja, awalnya diterima di perusahaan EPC, Engineering, Procurement and Construction. Pertamina sebagai DPS itu alhamdulillah diterima, dan penempatan saya di Pertamina itu awalnya di bagian operasi di daerah kayak apa ya namanya, distribusi LPG di depot LPG di daerah Tanjung Uban di Kepulauan Riau. Nah, saya bekerja di sana kurang lebih selama 3,5 tahun sebelum akhirnya tahun 2019 akhir itu dimutasi ke Jakarta di bagian quality control LPG. Kemudian setelah itu ada mutasi lagi setelah itu pindah lagi ke bagian market and product development, itu di bagian pengembangan produk LPG. Terus setelah itu saya kurang lebih 1 tahunan juga. Nah, sampai akhirnya sekarang nih saya pindah lagi nih ke bagian mungkin seperti bagian marketing ya, di bagian customer care and loyalty. Jadi sekarang ngurusin call centernya Pertamina call center 135 sampai sekarang. Jadi ngurusin segala bentuk komplain handling, terus operasional call center, penanganan keluhan pelanggan dan lain sebagainya. Terus seberapa penting sih pembelajaran teknik mesin terhadap kompetensi dunia kerja? Memang waktu saya awal masuk teknik mesin itu sangat tertarik dengan yang namanya mesin ya, engineering. Terus selama kuliah teknik mesin itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa dibilang ya, kalau melihat penerimaan kerja itu lulusan teknik mesin itu biasanya paling banyak dicari. Bisa di bagian pabrik, di bagian oil and gas pastinya ya, di offshore mau di onshore, terus di bagian energi, bagian manufaktur, transportasi, banyak sekali lulusan teknik mesin itu. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Dian Kurniawan. Saya alumni dari Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Malang. Saya masuk di Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 1997. Kemudian saya lulus di tahun 2002. Banyak hal yang saya peroleh pada waktu kuliah. Di antaranya ilmu kuliah yang saya pelajari adalah ada teknik pengecoran, ada menggambar teknik, dan juga ada CNC dan CAD. Selain itu, saya juga aktif berorganisasi, di antaranya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Mesin, Persatuan Mahasiswa Malang, serta Anak Suci Putra Muhammadiyah.
Kenapa saya juga aktif berorganisasi? Karena dengan berorganisasi itu dapat menumbuhkan leadership, kemudian menambah wawasan, serta meningkatkan relasi yang nantinya sangat berguna dalam kita meniti karir. Banyak beranggapan bahwa lulusan dari teknik mesin tersebut hanya dapat berkarir di perusahaan-perusahaan yang terkait dengan permesinan. Itu salah. Kenapa seperti itu? Karena teknik mesin itu nyata-nyatanya dapat diterima di mana saja. Teman-teman saya yang alumni teknik mesin dapat berkarir di BNS, di perbankan nasional maupun internasional, serta di BUMN seperti saya. Saya berkarir di Pertamina tahun 2003. Puluhan ribu yang masuk ke Pertamina, tetapi hanya 300 orang yang diterima. Di situ saya berkompetisi melalui 4 tahapan tes. Dan di situ membuktikan bahwa sebetulnya teknik mesin itu bisa diterima di mana saja gitu. Karena apa? Ketika saya diterima di Pertamina, saya masuk ke ditempatkan di bagian pemasaran dan niaga. Dan saat ini saya sebagai salah satu manajer di kantor pusat Pertamina yang menghandle loyalty dari aplikasi My Pertamina. Mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan aplikasi My Pertamina. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa jangan ragu-ragu untuk berkuliah di teknik mesin karena kesempatan karir alumni teknik mesin itu terbuka sangat luas ya. Jadi jangan khawatir, segera daftar ke teknik mesin, ikuti perkuliahan dengan baik. Jangan lupa aktif di organisasi dan selalu tekankan 2 hal, iptek sama imtak. Assalamualaikum. Baik, hadirin yang berbahagia. Tak kenal maka tak sayang, maka hari ini kita bersama-sama untuk mengenal lebih dalam mengenai program studi teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang. Untuk itu kami undang bergabung bersama dengan kami di sini Profesor Dr. Muji Setio, STMT. Silakan Prof. Halo, selamat pagi Bu Pristi, apa kabar? Selamat pagi Prof, kabar baik. Iya. Hadirin yang berbahagia, kita sekarang sudah bersama dengan Profesor Dr. Muji Setio STMT. Dan pagi hari ini luar biasa Prof, tampak fresh dan sepertinya siap untuk memberitahu kepada khalayak dunia. Harus dong, engineer. Oke. Harus tampil ceria, Luar sehat, dan menunjukkan fisik yang sehat, yang kuat. Engineer. Engineer. Oke. Prof Muji, berbicara mengenai program studi teknik mesin. Ini adalah program studi baru di Universitas Muhammadiyah Magelang. Boleh Prof diceritakan bagaimana histori berdirinya program studi teknik mesin ini? Baik Bu Pristi, jadi para rekan-rekan sekalian, Prodi Teknik Mesin Unima ini diniatkan berdiri itu sejak lama, sekitar 4-5 tahun yang lalu. Sehingga kami yang melihat ini bagian paling penting adalah SDM. Mulai tahun 2013-14 kita berangsur untuk mengirimkan SDM di Fakultas Teknik, sehingga kami sekarang sudah memiliki 3 dokter dan 2 dokter lagi hampir selesai. Nah, dengan SDM yang kuat, yang relevan dengan bidang keteknikan teknik mesin ini, kami berharap dan kami yakin bahwa teknik mesin Unima ini adalah unik dengan visi sustainable engineering yang itu juga nanti akan berkontribusi global ke industri dan masyarakat. SDM-nya kita tata dulu kuat, kemudian kurikulumnya kita tata kuat, kemudian baru kita implementasikan dengan membuka program studi baru ini. Begitu Bu Pristi. Oke, luar biasa sekali. Kira-kira terkait pembelajaran Prof, pasti untuk calon mahasiswa baru yang sampai saat ini mungkin masih galau menentukan pilihannya mau masuk ke program studi apa. Mungkin butuh bayangan mengenai pembelajaran yang akan dilaksanakan di program studi teknik mesin. Boleh diceritakan Prof? Oh tentu. Jadi Prodi Teknik Mesin ini kita membuka 3 jalur pendaftaran mahasiswa baru. Yang pertama itu melalui program reguler bagi SMA, SMK, dan sederajatnya. Yang kedua, tentu kami memberikan kesempatan kepada rekan-rekan yang sudah lulus D3 dan kemudian ingin meningkatkan ke jenjang sarjana juga masuk lewat program transfer
Kemudian yang ketiga adalah melalui program rekognisi pembelajaran lampau atau recognition of prior learning, di mana mahasiswa diploma yang sudah bekerja di industri kemudian ingin untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan ke tingkat kesarjanaan, mari bergabung kepada kami di Teknik Mesin Unima, karena pengalaman kerja selama di industri itu akan kami rekognisi ke dalam kredit mata kuliah, sehingga kami memberikan akses seluas-luasnya kepada para lulusan baru yang dari SMA SMK, kemudian lulusan dari D3 yang akan transfer ke S1, dan juga yang sekarang lulusan D3 Teknik Mesin sudah bekerja di industri dan ingin meningkatkan kualifikasi melalui jalur RTL. Begitu. Wow, luar biasa sekali. Kalau begitu Prof, kira-kira prospek kerja dari lulusan atau sarjana teknik mesin nantinya, khususnya kalau di program studi teknik mesin Universitas Muhammadiyah Magelang, itu kira-kira bagaimana Prof? Kalau kita lihat dari profil lulusannya, kan teknik mesin itu adalah sarjana teknik yang diharapkan mampu menyelesaikan masalah keteknikan yang kompleks. Dia menggunakan logika fisika, matematika, kimia, dan juga ilmu material yang digunakan untuk mendesain, kemudian merekayasa, dan juga melakukan perawatan di bidang engineering. So, kalau begitu berarti kita sudah tetapkan profil lulusannya sebagai seorang engineer, sebagai seorang akademisi, asisten peneliti, dan juga jangan lupa teknopreneur. Ini bagian penting dari ekosistem daya saing bangsa, di mana kemudian lebih banyak lagi saintis-saintis dan juga mereka juga bagian dari ekosistem dari kewirausahaan ini. Nah, itu adalah sekian dari profil yang kita tetapkan. Lalu kalau kita coba ketik nih di Google, sebenarnya karir internasional teknik mesin itu seperti apa? Banyak sekali. Ada automotive engineer, kemudian ada ya heating, cooling engineer, kemudian robotic engineer, dan something like that, semacam apa? Banyak profesi-profesi karir internasional yang didasarkan pada teknik mesin. Itu. Oke, luar biasa sekali. Jadi pasti rekan-rekan dan hadirin tamu undangan di sini sekarang sudah tahu sekiranya Prof ya mengenai prospek kerja lulusan. Bahkan tadi sudah diceritakan juga oleh Prof Muji mengenai pembelajaran yang akan diimplementasikan di program studi teknik mesin. Ngomong-ngomong nih Prof, kan sekarang Mas Menteri mencanangkan MBKM. Tadi Prof juga cerita bahwa akan ada beberapa kegiatan yang bisa direkognisi. Seberapa serukah nanti kalau bergabung di program teknik mesin, Prof? Oh gitu. Pertama begini, kalau kita kuliah di teknik mesin, secara kurikulum akan dijadwalkan 8 semester. Tetapi bagi rekan-rekan yang kemudian aktif di kuliah, kemudian bisa mengikuti kegiatan-kegiatan luar kampus dan menunjukkan prestasi akademik yang meningkat, kami berikan kesempatan untuk bisa lulus 7 semester. Bagaimana caranya? Ini merdeka belajar, tetapi kemudian tidak seluas-luasnya merdeka. Merdeka tapi beraturan. Bagaimana caranya? Di semester 7, kami ada yang namanya mata kuliah Capstone Design. Nah, Capstone Design itu adalah mata kuliah yang melabelkan kepada mahasiswa teknik mesin sebagai seorang mechanical engineer. Nah, kalau sudah ada label identitas keilmuan mechanical engineer melalui Capstone Design ini, kemudian mereka di semester 8 akan dihadapkan pada mata kuliah final project. Final project kami bisa memilih internship, magang, atau kemudian riset di pusat studi yang kami juga sudah kembangkan, dan bagi rekan-rekan yang nanti terlibat dalam pusat studi akan kami bantu pembiayaan untuk risetnya. Kemudian juga melalui proyek independen, di mana mereka bisa mengembangkan proyek-proyek di masyarakat, atau juga melalui kegiatan lain yaitu mengembangkan usaha berbasis teknologi. Jadi 4 pilihan pada saat final project itu bisa dilakukan, mahasiswa bisa memilih. Bahkan kalau misalnya selama studi ini kemudian mahasiswa itu juga bisa menghasilkan karya-karya akademik, artikel yang terbit di jurnal yang bagus, jurnal terpuji, kemudian paten yang bisa diindustrikan, maka ada kemungkinan di semester 7 itu juga akan kita nyatakan selesai sudah memenuhi KKMI level 6 itu. Wow, luar biasa. Penjelasan sangat komprehensif dari Prof Muji mengenai program studi teknik mesin. Terakhir Prof, mungkin adakah pesan khusus yang disampaikan untuk tamu undangan yang hari ini hadir bersama dengan kita secara online? Baik, jadi para rekan-rekan semuanya, tentu kami Teknik Mesin Unima itu bukan satu-satunya teknik mesin yang ada di Indonesia. Bahkan kami hanya merupakan bagian dari ribuan yang ada di dunia. Tetapi kami memiliki visi yang unik.
kami ingin berkontribusi lebih dengan teknik mesin yang dulu adalah hard engineering, kemudian sekarang akan berubah ke soft engineering dengan hadirnya Society 5.0 gitu. Nah, disinilah kami akan memantapkan diri sebagai program teknik mesin yang terdepan dalam kompetisi, terbaik dalam komparasi, dan tentunya terbanyak dalam kontribusi dalam bidang sains dan juga kemanfaatan di masyarakat dan di industri. Itu visi kami. Oke, luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sekarang sudah tahu kan tentang program studi teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang. Kini Bapak Ibu dan hadirin yang hadir di sini tidak perlu ragu lagi untuk mengajak sanak saudara, putra-putrinya, dan barangkali yang hadir di sini ada calon-calon mahasiswa untuk bisa bergabung bersama dengan program studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang. Terima kasih Prof. Muji Sama-sama, Bu atas Presti. banyak sekali perspektif mengenai program studi teknik mesin di Oke. Unima. Oke, terima kasih Prof. Muji. Oke, kita akhiri. Yuk, lanjutkan. Baik. Yuk, pamit dulu ya. Iya, Yuk. terima kasih Prof. Oke. Jadi sekarang sudah tidak ragu lagi ya Bapak dan Ibu ya, kalau sekarang masih ada yang galau memutuskan pilih jurusan apa, bisa dipastikan program studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang jawabannya. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah sesi seminar nasional mengenai masa depan teknik mesin dan kesempatan profesi level internasional yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Profesor Insinyur ING Wardana PhD, Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Prof. Wardana. Bisa Selamat pagi, terima kasih. Oke, didengar selamat ya, pagi suara Prof. saya? Gimana kabarnya? Baik, baik. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah sehat ya Prof. Ya, Kami sehat, senang sehat. sekali Prof bisa hadir dalam acara launching program studi teknik mesin dan juga nantinya Prof akan menyampaikan materi mengenai masa depan teknik mesin dan kesempatan profesi level internasional. Tidak perlu berlama-lama lagi Prof, karena sepertinya yang hadir hari ini sudah sangat menantikan sesi Prof. Kami persilahkan kepada Profesor Insinyur ING Wardana PhD untuk menyampaikan materinya. Silahkan Prof. Terima kasih sudah diundang. Saya mencoba share screen. Ya, apa sudah bisa dilihat? Ya, Ya, sudah bisa dilihat Prof. ya, baik. Masih bisa dilihat? Ya, sudah terlihat Prof. Baik, terima kasih. Jadi yang saya hormati seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Magelang dan para hadir yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sudah diundang untuk ikut berpartisipasi dan saya turut berbahagia dengan dibukanya program teknik Departemen Teknik Mesin di Fakultas Teknik Unima. Tadi dari dua sukses story sebelumnya, itulah gambaran teknik mesin sebetulnya. Dan juga yang disampaikan oleh Prof. Muji, bahwa teknik mesin mempunyai spektrum yang luas, ya, luas sekali. Namun pada kesempatan ini saya akan sedikit memberikan perspektif yang lebih tentang tren. Saya bicara tren teknik mesin masa depan. Ini sebelum saya berbicara, saya menyampaikan dulu itu ada 17 teknologi baru, tren teknologi baru di tahun 2022. Nah, yang saya beri highlight kuning itu adalah yang sangat erat kaitannya dengan teknik mesin dari 17 yang ada, yang saya highlight beri warna kuning ini yang berkaitan erat. Yang di bold ini juga punya persinggungan juga gitu ya dengan teknik mesin di masa depan.
Jadi computing power ini sudah tidak bisa dipisahkan lagi dengan teknik mesin sebetulnya, cuman kita belum belum banyak memperhatikannya. Kemudian smarter device, 3D printing ini sudah saya kira banyak yang mengenal ini. Kemudian ini juga energi baru ya, kita sekarang krisis energi baru terasa bahwa solusi untuk energi baru dan terbarukan itu perlu mendapat perhatian. Kemudian robotik, kemudian Internet of Things, saya kira ini kita juga tidak bisa melepaskan diri. Tadi disinggung tentang 5G ya, disinggung 5G ya kita semua, tapi saya akan memberikan beberapa contoh untuk memberikan perspektif baru pada teknik mesin ke depan. Jadi yang pertama, ini kenapa saya cerita microchip gitu ya. Nah ini karena semua di dunia ribut tentang microchip sekarang. Kita lihat perkembangannya dalam 10 tahun, itu kapasitas microchip itu meningkat 1000 kali lipat dalam 10 tahun. Nah, kita lihat 2005 dia cuma 128 megabyte, 2014 sudah 128 gigabyte. Luar biasa gitu ya. Nah, dan sekarang ini dengan teknologi litografi namanya, itu sudah bukan microchip lagi, nanochip itu sudah ukurannya 5 nano gitu ya. Nah, dia berbasis karbon nanotube. Jadi sudah nanoteknologi yang untuk mencetaknya dengan menggunakan teknologi nano yang namanya litografi. Nah, bagaimana litografi mungkin bisa dicari nanti di Google gitu ya, atau di buku-buku. Kemudian tahun ini microchip ya kita sebut chip lah. Chip itu sudah ukurannya 5 nano. Ini yang sudah mampu membuat 5 nano itu Taiwan, TSMC-nya ya, 5 nano. Kemudian Korea Selatan, Jepang gitu ya. Amerika masih 7 nano dia gitu ya ukurannya. Maka karena perkembangan chip, jadi Taiwan yang paling unggul di dunia untuk sekarang gitu. Itu yang menyebabkan karena perkembangan nanochip ini yang mengubah geopolitik antara Amerika dengan Cina gitu ya, memperebutkan Taiwan gitu. Jadi bayangkan gitu ya, jadi perkembangan nanochip ini bisa membuat Amerika dan Taiwan itu berperang. Amerika, Taiwan, iya Amerika dan China itu berperang karena kalau microchipnya dikuasai, ya nanochipnya itu dikuasai oleh Amerika, maka industri di Cina yang akan kelabakan gitu. Atau sebaliknya, kalau dikuasai Taiwan dikuasai oleh Cina, maka industri di Amerika akan kelabakan karena semua membutuhkan nanochip. Sedangkan Amerika baru mampu sampai 7 nano. Taiwan sudah tahun 2005 sudah akan 2 nano ukuran chipnya gitu ya. Nah ini yang mengubah rebutan chip sekarang. Dan untuk teknik mesin ini baru micro manufacture ya. Jadi teknik mesin itu sudah mampu membuat sampai ukuran mikro. Kira-kira diameter roda gigi ini poros engkol. Ini poros engkol. Diameternya 50 mikron kurang lebih. Dan kalau dibandingkan dengan ini sel darah merah gitu ya. Nah ini bisa juga untuk biomedical untuk operasi medis ya. Nah ini masa depan teknik mesin yang juga di samping tadi dua success story itu sangat luas. Ini kita bisa ikut juga masuk ke dalam teknologi masa depan. Dan apa pengaruh dari semua itu? Gitu. Apa pengaruhnya? Jadi kita harus tidak hanya belajar kekuatan material itu dengan menggunakan gaya gravitasi seperti sekarang gitu ya, kokoh. Misalkan kita buat struktur kokoh itu gayanya gaya gravitasi. Tapi kita harus kalau ikut melibatkan diri ke
nano chip tadi, kita harus bergeser ke gaya elektromagnetik dan juga ke nanoteknologi tadi, serta quantum mechanics gitu ya. Nah, jadi kita juga harus ikut belajar sedikit-sedikit di samping kurikulum yang sudah disediakan. Ini contoh bagaimana membuat paduan metal, ya, paduan material itu dengan quantum mechanics. Jadi quantum mechanics sudah. Jadi sekarang material itu sudah dibuat dengan paduan material itu sudah dibuat dengan quantum mechanics. Ini ada jurnalnya gitu ya. Kemudian ini ada material yang bisa diprogram gitu ya, yang bentuknya tadinya tabung begini bisa berubah jadi meliuk begitu, nozzle begitu ya, bisa jadi belenduk-belenduk begini dan bisa seperti pot gitu ya. Ada material seperti ini bisa dibentuk dengan program gitu ya. Ini namanya programmable material. Itu sudah banyak. Jadi teleskop James Webb yang baru gitu kan, kalau semua hadirin bisa, pemirsa bisa bisa melihat di internet gitu ya, James Webb teleskop itu yang bisa melihat angkasa luar dengan lebih tajam, itu juga kameranya dia pakai materialnya juga dengan programmable material. Nah, tren otomotif ini kan yang biasanya teknik mesin biasanya yang dilihat kebanyakan di Indonesia itu otomotif. Saya lihat juga di Unima itu ada di kurikulumnya ada otomotif gitu ya. Nah, bagaimana tren otomotif ke depan? Jadi sebagian motor bakar, jadi internal combustion engine itu akan diganti dengan motor listrik. Jadi kita harus belajar juga elektromagnetik sedikit gitu ya, quantum mechanics kalau bisa. Ini masa depan. Jadi baterai 70% dari harga mobil itu ditentukan oleh baterai gitu. Baterai. Nah, mau nggak mau kita harus belajar baterai. Mau tidak mau gitu ya. Dan tidak sulit sebetulnya kalau mau dipelajari. Bisa. Jadi orang teknik mesin pasti bisa. Ini aerodinamiknya kita sudah bisa gitu ya. Sistem kekuatannya, strength materialnya, kontrolnya kita sudah bisa. Baterai, tambah pengetahuan tentang baterai supaya kita ikut bisa berperan di masa depan. Bukan berarti engine-nya, motor bakarnya dihilangkan, teknologi pembakaran nggak penting gitu ya. Penting banget, masih tetap harus belajar teknik pembakaran. Walaupun ini sudah hampir digantikan, mungkin 30% mobil engine-nya ini akan diganti dengan motor listrik, tapi tetap teknologi pembakaran tetap perlu dipelajari untuk pesawat terbang, untuk roket, gitu kan, SpaceX misalnya, untuk bahkan peluru kendali. Gitu. Peluru kendali itu sangat tergantung pada teknologi pembakaran. Jadi teknik mesin bisa spektrumnya bisa diperluas lagi ke pertahanan, ke roket, ke luar angkasa, ke penerbangan dan sebagainya. Dengan belajar lebih banyak. Dan kenapa Amerika dan Cina rebutan microchip? Kita lihat ini mobil gitu ya. Mobil sebenarnya semua di microchip toh isinya gitu ya. Jadi kita lihat otomotif itu didominasi oleh microchip, oleh nanochip sekarang ya. Karena computing power-nya itu meningkat ribuan kali dengan nanochip, maka safety mobil gitu kan, ketepatan, kecepatan, kehandalan, safety itu ditentukan oleh nanochip. Maka Amerika dan China itu rebutan chip, dan yang menjadi pelanduk itu si Taiwan gitu, karena dia yang memproduksi itu gitu ya. Nah, ini kita lihat penuh semua dikontrol oleh chip ya, oleh komputer. Jadi engine-nya, pedal sensing-nya, jadi suspensinya gitu ya, posisi tempat duduknya, ya, remnya gitu ya, setirnya, semua itu tergantung chip gitu ya. Nah, alangkah baiknya kalau kita juga ikut belajar chip gitu ya. Teknik mesin juga harus ikut belajar itu untuk bisa berperan aktif di masa depan.
Tidak hanya belajar otomotif, tapi otomotif sekarang tuh hampir semua dikendalikan dengan chip. Nah, sehingga kemana arah teknik mesin gitu ke depan, ya harus belajar sedikit molekuler dinamik gitu ya. Belajar nano tadi, quantum mechanics. Ini contoh molekuler dinamik ini Bapak mungkin juniornya Pak Prof ini tadi Pramuji, Pak Budi Waluyo, Dr. Budi Waluyo. Jadi menyampur bahan bakar itu menggunakan molekuler dinamik. Memanfaatkan molekuler dinamik sehingga dia mampu mencampur bahan bakar yang bisa nyampur. Biasanya bahan bakar berbeda, dua bahan bakar berbeda kalau dicampur. Itu dia misah gitu. Nggak mau. Jadi susah dibakar, jadi misah seperti ini. Ya. Tapi kalau dengan molekuler dinamik, kita tahu di mana gaya van der Waals-nya yang paling kuat, kita tahu, kita padukan dengan tepat begitu, maka dia akan nyampur dengan bagus. Nah ini alternatif untuk bahan bakar otomotif gitu ya. Tapi tanpa belajar molekuler dinamik kita susah untuk melakukan itu. Jadi ke depan belajar juga molekuler dinamik yang berbasis pada elektromagnetik gitu ya. Ini kenapa dia bisa menyatu? Karena di sana ada namanya proton tunneling. Jadi proton di sebelah gambar atas kiri itu ada proton ke atas, dia bisa melompat itu ke OH yang ke ini. Melompat protonnya gitu ya, tanpa harus diberi energi, dia melompat sendiri, dan itu yang ditemukan oleh Dr. Budi Waluyo gitu ya. Melompat protonnya ke gambar atas kiri, atas kanan gitu ya, melompat ke sana. Dan wujud fisiknya itu seperti gambar bawah, kiri bawah itu gitu ya. Jadi minyak itu nyampur, itu kan wujud fisik, tapi sebetulnya terjadi di dalamnya adalah molekuler dinamik dan quantum mechanics yang kita kenal dengan proton tunneling. Ya, itu masa depan teknik mesin kalau kita ingin berperan di dunia. Ayo tak tuh gunane. Ya, dan ini di dunia penerbangan, ya. Jadi teknologi penerbangan itu pesawat terbangnya nggak akan berubah hukum ininya, bentuknya tetap aja airfoil gitu ya. Nah, yang akan berubah apanya? Ya bentuk body, bukan bentuk body, ininya, material bodinya. Bodinya dibuat lebih kabel-kabel menyatu di bodinya dan mengandalkan 3D printing gitu. 3D printing untuk membuat body, kabel-kabel masuk di body, bodinya sekaligus jadi antena, ya, dijadikan antena, maka akan kompak gitu ya. Dengan kompak bisa jadi antena, kita bisa internetan di pesawat karena dia antena sekali body pesawat sekaligus antena, tapi hukum hidrodinamikanya nggak berubah gitu ya. Dan dengan quantum mechanics itu kekuatan materialnya bisa lebih kuat, bisa lebih ringan, sehingga pesawat itu bisa 30% sampai 50% hemat bahan bakar. Ya, jadi itulah gambaran masa depan. Jadi saya kira ini Airbus bentuknya macam-macam bentuknya, tapi pada prinsipnya aerodinamikanya tetap gitu ya. Ilmu mekanika fluidanya tetap. Ya. Cuman dia meniru alam, meniru sayap burung dan sebagainya. Itu adalah inovasi gitu ya. Inovasinya yang dikembangkan, tapi tetap bodinya tetap. Hukum aerodinamikanya tetap. Tapi dia bisa menjadi lebih hemat bahan bakar hampir 50%. Itu teknologi penerbangan yang kita teknik mesin sangat berkaitan dengan itu. Nah, ini bodi pesawat, semua komponennya dibuat dengan 3D printing. Jadi printer 3 dimensi ya untuk nah ini kan pelajari juga 3D printing sedikit nanti. Kalau tidak ada di kurikulum mungkin ya tadi karena mereka belajar di industri 3D printing. Nah, ini contoh di SpaceX itu roketnya sudah dicetak dengan 3D printing ya. Ini saya ambil gambar di internet.
Jadi roket, nozzle-nya roket itu yang bawah kanan dan bodi roket kiri atas itu sudah dicetak dengan 3D printing. Jadi teknik pengecoran sebetulnya ya perlu kita pahami, tapi sekarang teknik pengecoran sudah bergeser ke 3D printing. Nanti kalau belajar teknik pengecoran atau pembentukan logam, material begitu, saya kira sebaiknya belajar lebih banyak tentang 3D printing karena masa depan itu ke depan akan ke sana. Di PLTU contoh ya, PLTU itu efisiensi pembakarannya masih rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, pipa air di boiler itu sering pecah. Hampir 1 bulan sekali saya pernah diundang ke PLTN PLN ya, PLN untuk mengatasi problem itu. Jadi ternyata Cina memberikan nanopartikel begitu, dengan teknologinya Cina itu bisa bertahan 3 bulan. Dengan teknologinya Jepang atau Kanada, nanopartikel yang di-coating di pipa itu bisa bertahan setahun. Dan saya pikir banyak mahasiswa saya dulu S3 belajar nano. Ini salah satunya ada sekarang di Universitas Muhammadiyah Surakarta ya Pak Dr. Ngafwan belajar. Itu sebetulnya kita bisa gitu ya. Dan banyak yang berpikir bahwa nanopartikel itu, nanoteknologi itu sulit gitu ya. Sebetulnya mudah sekali tapi penjelasan ilmiahnya yang sulit ya. Jadi kita bisa membuat partikel nano. Nanti tanya-tanya Pak Dr. Ngafwan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya banyak yang sekarang belajar ada di Politema, Politeknik, dosen di Politeknik Negeri Malang, ada di Universitas Muhammadiyah Malang gitu, ada mahasiswa yang belajar yang sudah doktor belajar tentang partikel nano, nanoteknologi. Jadi kita sebetulnya bisa menyelesaikan masalah itu tentang untuk coating pipa-pipa itu dengan nanopartikel. Jadi prosesnya seperti ini sebetulnya. Ya, ini nanopartikel disemprotkan ke substrat ke dindingnya pipa, gitu. Dia akan bisa bertahan, nggak pecah, gitu. Tidak korosif, tidak pecah. Dan teknologi nano ini tidak sulit, kita bisa pelajari. Nanti bagi yang berminat kuliah di teknik mesin, belajar nanoteknologi. Tidak sulit, sangat mudah gitu kan. Kita kadang-kadang udah takut duluan gitu ya. Padahal ini ilmu masa depan. Nah, contoh lagi, kalau substrat dilapisi nanopartikel, maka dia akan memancarkan radiasi yang bisa membuat dingin gitu, mendinginkan. Namanya kuantum elektrodinamik gitu. Jadi radiasi kuantum elektrodinamik. Nah, heat exchanger itu bisa menjadi lebih efisien. Ini teknologi di heat exchanger yang dilapisi dengan partikel nano, dia akan memancarkan kuantum elektrodinamik, jadi radiasi kuantum elektrodinamik. Dan ini sudah berkembang gitu ya. Dan kita bisa. Ya, mudah gitu. Kalau dilakoni mudah, tapi kalau penjelasan teorinya sedikit sulit, perlu usaha untuk belajar. Ini nano coating gitu ya, dia memancarkan radiasi kuantum elektrodinamik ke sekitarnya, maka heat transfernya bisa menjadi sangat efektif. Nah, tadi saya berbicara kenapa penting teknologi pembakaran penting. Dia reaksi kimia menghasilkan panas dan cahaya. Ya. Nah, kemudian panas cahaya ini itu adalah kuantum mekanik. Cahaya itu muncul karena kuantum. Ketika elektronnya jatuh ke orbit lebih rendah, dia memancarkan cahaya. Jadi cahaya itu muncul karena proses kuantum. Belajar pembakaran sebetulnya belajar kuantum. Begitu juga kalau elektron kena foton, dia melompat, dia gelap. Ini garis-garis gelap ini karena elektronnya lompat ke orbit yang luar gitu ya. Ini garis-garis terang ini adalah cahaya yang dipancarkan ketika elektronnya jatuh ke orbit di dalam. Nah, gimana proses munculnya elektromagnetik? Ini hukum tangan kanan gitu ya. Hukum Biosafat namanya. Kalau elektronnya lompat, maka magnetnya muncul. Kalau elektronnya jatuh, magnetnya kebalik gitu ya. Jadi gini magnetnya. Jadi
ini magnetnya elektronnya naik turun, maka magnetnya horizontal begitu gelombangnya. Jadi dia merambat. Untuk apa belajar ini? Untuk apa? Jadi cahaya yang kita lihat ya muncul karena proses itu tadi, elektromagnetik tadi, Magiku Hibiniu ini kita lihat prosesnya seperti tadi sebetulnya munculnya. Ya. Basic fisikanya seperti tadi, basic fisikanya. Nah, diterapkan di mana? Di boiler ya. Boiler itu kenapa nggak efisien? Karena cahaya ini tidak merambat ke dinding pipa api dengan efisien. Nah, kenapa tidak merambat? Karena warna di PLN itu warna apinya dibuat biru gitu ya. Salah besar itu. Kalau dibuat biru dia nggak nyampe ke dinding gitu ya. Ke dinding air ya, pipa air. Harusnya cahaya dibuat merah supaya dia merambatnya, ini radiasi elektromagnetiknya merambat jauh. Gitu. Jadi gelombang panjang itu merambat jauh. Nah kalau kita belajar kuantum mekanik sedikit, itu diterapkan di PLN, di boiler PLTU begitu, maka efisiensi listrik kita meningkat. Gitu ya. Kita lebih hemat energi untuk mengatasi krisis energi yang ada sekarang. Nah itu teknik mesin juga heat transfer gitu ya, tapi radiasi, heat transfer radiasi. Basisnya adalah kuantum mekanik. Ini jadi diradiasikan, kemudian panasnya dipakai untuk memanaskan boiler jadi ya PLTU kita akan bisa lebih ini PLN bisa menjadi lebih hemat ya. Itu tugasnya orang teknik mesin juga, tidak hanya di Pertamina gitu ya, di PLN, di manapun orang teknik mesin bisa bekerja dengan tambahan sedikit ilmu, kita bisa lebih berperan lagi gitu. Nah ini contoh saya di internet cari contoh bagaimana sih produksi mesin apa sih yang dipakai untuk produksi Airbus gitu. Pesawat Airbus itu mesinnya tetap biasa aja gitu, mesin bor, CNC, semua sama, mesin konvensional begitu. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah pelumasnya ini dipelajari gitu ya, dengan molekuler dinamik dipelajari pelumasnya sehingga speednya bor itu bisa menjadi lebih cepat dan tidak haus, lebih cepat, tidak haus dan hasilnya presisi. Jadi peningkatan laju proses produksi itu menjadi lebih cepat dengan mempelajari molekuler dinamik. Ya. Nah, ini ya jadi pelumasnya ini tribologinya itu yang dipelajari dengan lebih baik. Gitu ya. Ya, saya kira AC pun begitu. Kita melihat AC seperti sekarang itu sudah AC dengan nanoteknologi, nanosilika. AC itu akan memanfaatkan yang namanya di atmosfer itu ada namanya jendela atmosfer, atmospheric window. Nah, bagaimana caranya genteng itu bisa memancarkan panjang gelombang, memantulkan, menyerap sinar matahari, kemudian dipantulkan dengan panjang gelombang antara 8 sampai 13 mikro. Ya. Jadi 11 mikrometer, microwave gitu ya, diubah ke dalam microwave, maka dia akan dengan bebas dilepas ke atmosfer gitu ya, bebas. Apa artinya? Panas yang diserap matahari dipantulkan ke atmosfer, gentengnya jadi dingin, tidak panas, gedung itu tidak panas. Nah ini, jadi apa yang harus pelajari? Ya di sini belajar sedikit molekuler dinamik, belajar kuantum mekanik, sederhana, gitu, yang paling basic bisa sehingga dia bisa memantulkan panas, radiasi panas dengan panjang gelombang 8 sampai 13 mikron. Jadi microwave ya, gelombang mikro. Nah, ini contoh nanopartikel. Ini saya dulu membimbing Pak Dr. Ngapwan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kita mampu membuat ini. Itu kalau dicampur ke cat, dilapisi di cat, dia akan memancarkan panjang gelombang 8 sampai 13 mikrometer, jadi microwave dengan panjang gelombang 8 sampai 13, dia akan dilepaskan atmosfer. Sehingga gedung itu nggak perlu AC yang kita pasang sekarang, pakai kompresor, pakai motor, pakai freon, nggak perlu. Jadi dengan nanopartikel disemprotkan di cat, di dinding, maka
suhunya akan turun sekitar 7 sampai 10 derajat gitu ya, dingin ya. Dingin dengan memanfaatkan silika nanopartikel. Di mana dapat silika? Di sekam padi banyak silika gitu ya. Kita punya banyak sekam padi, kita juga punya banyak pasir silika di pantai. Nah, itu dimanfaatkan untuk AC, AC kuantum mekanik. Sehingga bisa sangat hemat energi karena nggak perlu listrik. Ya, saya kira ini gedung-gedung sekarang di Stanford, Universitas Stanford dikembangkan gedung-gedung yang pakai cat tadi, silika nanopartikel itu dengan prinsip-prinsip kuantum mekanik. Ya, kita yang penting bisa dulu, baru pelajari teorinya gitu dan caranya ya. Saya kira teknik belajar yang bagus kan begitu ya. Nah, kenapa IKN pakai Garuda, pakai tembaga? Ternyata tembaga itu juga bisa melepas panas ya, bisa juga membunuh bakteri, membunuh virus. Kenapa dia membunuh virus? Karena elektronnya aktif sekali. Elektron itu kan ikut mentransfer panas. Jadi karena elektron di tembaga itu aktif sekali, panasnya dipancarkan, dilepas sehingga dingin. Dia dingin tanpa AC gitu ya. Ini Nyoman Nuarto, tapi dia tidak menjelaskan ini. Dingin tanpa AC, kemudian virus yang lewat juga kena elektron, mati dia gitu ya. Jadi antivirus dan jadi AC alam. Ya, saya kira itu beberapa. Saya tidak bisa bicara banyak, nanti kita diskusi saja gitu ya. Dan ini syarat untuk kompetisi tingkat global. Tadi kan Prof. Muji menyampaikan saya punya beberapa kiat untuk bisa lebih berkompetisi di global. Supaya dari 2 sukses story tadi tidak hanya di Pertamina gitu atau di mana, di industri apa gitu. Bisa lebih luas, bisa di Samsung misalkan gitu. Samsung. Itu yang pertama, jadilah pembelajar yang baik. Bukan hanya belajar tapi jadi pembelajar. Pembelajar itu apa? Rasa ingin tahu yang tinggi itu namanya pembelajar. Dan kemauan tinggi untuk mencari informasi itu namanya pembelajar. Ya, cari informasi sebanyak-banyaknya di mana? Di dunia maya, banyak sekali. Ya, saya materi ini saya cari di dunia maya gitu. Ya tinggal di Google banyak sekali gitu. Nah, latih terus-menerus pemikiran kritis. Ini penting untuk berkompetisi. Sekarang kompetisi itu kan pikiran, dengan global itu pikiran. Selalu inovatif. Jadi kuliah di teknik mesin harus inovatif. Saya kira Prof. Muji sangat inovatif itu. Saya kagum dengan beliau dulu, Prof. Muji. Kemudian ini kuasai bahasa coding ya. Belajar sedikit coding karena sekarang era digital, ikut belajar bahasa coding, kemudian inovasi desain inovatif Anda disimpan dalam bahasa coding dengan kode-kode. Kemudian Anda bisa jual lewat internet. Dan biar konsumennya yang ngeprint gitu ya, dengan 3D printing jadi benda. Jadi kita mendesain sesuatu yang inovatif, kita simpen di coding dengan bahasa coding, kita jual lewat internet, nanti konsumennya tinggal nyetak di rumahnya gitu ya. Nah, saya kira itu masa depan itu. Ya, di Jepang saya lihat sudah begitu gitu ya. Di Jepang sudah begitu. Nah, kita tidak menutup kemungkinan juga akan begitu. Nah, itu saya kira sedikit gambaran bagaimana kalau kuliah di teknik mesin gitu ya. Tidak seperti sekarang. Jadi tingkatkan pengetahuan Anda lebih baik. Saya kira itu ya. Terima kasih. Selamat belajar, semoga sukses ya. Jadi silakan kuliah di Unima ya sebanyak-banyaknya karena tempat nggak penting. Yang penting kemauan belajarnya. Saya kira Prof. Muji tadi sudah. Ini saya menyarankan semua kuliah di Unima saja gitu ya. Saya nanti akan ikut ini nanti support lah, ikut memberi semangat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Atas materi yang sudah disampaikan. Terima kasih banyak Prof, luar biasa sekali. Jadi kalau tadi Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang sudah bergabung di Zoom, menyimak apa yang sudah disampaikan Prof Wardana, tentu banyak hal yang kita dapatkan ya, mengulik lebih dalam lagi mengenai teknik mesin. Dan ternyata bisa dikatakan banyak sekali lintas disiplin ilmu bahkan ya Prof ya, yang bisa
dikolaborasikan dan dikolaborasikan antara teknik mesin dan juga perkembangannya ternyata juga sudah masif. Nah, mungkin bagi rekan-rekan yang sudah hadir, tamu undangan yang sudah hadir di ruang virtual ini, bila ada pertanyaan, mungkin boleh disampaikan dulu melalui kolom chat, atau barangkali dari rekan-rekan di sini ada yang mau bertanya secara langsung kepada Prof. Wardana, mungkin bisa raise hand dan bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Pun kalau misalkan tidak bisa, belum ada nih, tapi di kolom chat sudah ada nih Prof. Wardana beberapa pertanyaan. Mungkin coba saya sampaikan ya Prof ya, pertanyaan yang pertama. Ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama Prof, Bapak saya izin bertanya terkait bahan bakar fosil yang rencana tahun 2040 itu isunya akan dihilangkan di Indonesia. Nah pertanyaannya, lalu bagaimana Prof bahan bakar alternatif untuk pesawat, atau apakah ada terobosan teknologi terbaru? Begitu Prof, silakan. Terima kasih. Yang pertama, itu memang harus hilang ya, karena bumi kita sudah tidak mampu menanggung beban pemanasan global. Di Eropa, di mana kita lihat sekarang sudah panas banget gitu ya, sangat panas. Dan yang dalam waktu kita sebetulnya punya ya, kita punya banyak sungai gitu, PLTA kita bisa gitu ya. Kemudian kita juga punya angin ya. Tapi kalau untuk pesawat terbang itu satu-satunya pilihan adalah hidrogen. Jadi pesawat terbang masa depan itu kan dia akan menggunakan hidrogen. Sekarang roket sudah pakai hidrogen. Nah, bagaimana hidrogen? Saya punya publikasi hampir 10 itu di jurnal internasional tentang hidrogen. Saya membimbing mahasiswa, ada ya 10-an mahasiswa untuk membuat hidrogen itu dari batok kelapa ya. Jadi dari nanopartikelnya kelapa, kemudian dicampur dengan ekstrak bunga teleng, dijemur begitu saja, cemplungin itu dijemur di matahari, itu sudah airnya sudah jadi hidrogen. Sangat sederhana sebetulnya. Cuman problemnya adalah untuk scaling up-nya menjadi industri itu yang sulit. Jadi teknologi storage-nya ya, untuk menyimpan hidrogen itu yang menjadi masalah gitu ya, yang hidrogen itu yang paling ini. Kalau yang lainnya itu bisa juga dari bahan bakar ini nabati. Jadi aftur itu bisa dibuat sepenuhnya dari minyak sawit ya. Jadi sawit diolah sedikit, itu dia sudah memenuhi kriteria bahan bakar aftur. Namun itu akan berebutan dengan minyak goreng, jadi minyak gorengnya jadi mahal. Ya, jadi yang paling memungkinkan hidrogen, dan teknologinya nggak sulit, cuman sekarang yang perlu dipikirkan adalah teknologi menyimpannya. Jadi kita bisa menggunakan teknologi nanopartikel dengan polyphenol namanya, yang dari bunga teleng, dari kunyit, dari macam-macam itu kita punya banyak, itu kita kaya itu, dan bisa dan sudah banyak saya meluluskan doktor yang ahli hidrogen itu. Sederhana, kita bisa dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Cuman problemnya yang belum perlu dipelajari bagaimana menyimpan ke dalam tabung gitu ya, menyimpan hidrogen supaya tidak harus dengan tekanan tinggi. Saya kira itu jawabannya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih, Prof. Prof. Wardana, ada lagi pertanyaan, Prof. Ya, silakan. Prof, saya penasaran mengenai kuantum mekanik untuk membuat material paduan. Tapi saya masih bingung, Prof. Kalau misalkan nanti saya menjadi sarjana teknik mesin, begitu, akan mengulik penelitian tentang kuantum mekanik untuk membuat material paduan, apa ya, Prof, yang harus saya pelajari, atau basic apa yang harus saya siapkan? Begitu, Prof. Ya, terima kasih. Jadi kuantum yang disebut kuantum itu sebenarnya si Niels Bohr pertama kali ya. Ya memang Planck, kemudian Niels Bohr yang jadi prinsip sederhananya kuantum itu kan di atom itu kan ada inti, ada elektron gitu ya. Nah, kalau dia kena cahaya, elektronnya lompat, dia nyerap cahaya. Jadi begitu dia jatuh lagi, dia memancarkan cahaya. Itu prinsip dasar, prinsip sederhana. Tapi
apa yang mau saya katakan di situ, elektron itu ditahan di atom, di orbitnya, itu oleh cahaya. Jadi di ilmu kuantum mekanik itu cahaya itu memegang peran penting, cahaya. Jadi gelombang cahaya itu kan gelombang elektromagnetik. Jadi elektromagnetik itu yang menahan elektron di orbitnya. Nah, material, contoh aja baja, ya. Baja itu kan dia ada Fe banyak begitu, atom-atom Fe, dan elektronnya bebas gitu ya. Elektronnya bebas berkeliaran di mana-mana membungkus intinya besi ya, inti Fe. Nah, karena elektron yang membungkus inti besi itulah yang membuat besi itu jadi kuat gitu ya. Tapi kalau dia dipanasi, besi itu kenapa dia melemah, melunak gitu? Karena elektronnya pergi, elektronnya lari. Nah, sekarang diberi sesuatu di situ supaya untuk menarik elektron. Nah, saya sekarang duduk di kursi ini kan, kursi ini jadi kuat karena cahaya itu yang menahan elektronnya gitu ya. Jadi ya itulah prinsipnya seperti itu. Jadi menggunakan cahaya, juga menggunakan cahaya itu energi, menggunakan atom-atom tertentu yang bisa menahan elektron supaya tetap di sekitarnya inti begitu. Nah, sehingga dia materialnya jadi kuat. Saya kira itu yang diceritakan di jurnal tadi secara prinsip. Nanti kalau tertarik baca-baca lebih banyak lagi. Saya kira itu jawabannya. Ya, terima kasih Prof. Wardana. Ya. Ada pertanyaan lagi, Prof. Silakan. Profesor sendiri, seberapakah peran penting kita belajar di universitas atau kuliah, sedangkan sebetulnya pendidikan itu baik di bidang vokasi ataupun non-vokasi, itu sebetulnya bisa kita dapatkan di luar lingkungan kampus. Jadi misalkan kita bisa mengambilnya dari badan pelatihan ataupun bootcamp yang mengajarkan terkait hal tersebut. Menurut Prof, apakah menjadi sebuah kebutuhan atau penting nggak sih Prof kita tuh belajarnya di universitas formal mungkin seperti itu Prof? Baik, saya akan ini. Kenapa belajar di universitas itu perlu gitu ya? Sebenarnya tidak harus. Perlu itu karena di universitas kita diajarkan metode yang ini. Metode ilmiahnya yang sudah baku ya, sehingga kita belajar bisa lebih cepat. Sebetulnya nggak harus di universitas, ya. Di luar pun bisa. Kalau kita belajar terus dan terus jadi pembelajar, itu kita belajar di luar itu bisa jauh lebih hebat. Tapi mungkin waktunya yang sedikit lebih lama. Mau setelah lulus D3 belajar sendiri juga bisa, gitu ya. Tapi kalau di universitas itu ada metode ilmiah yang sudah baku, yang paling efektif gitu kan untuk memberi pengetahuan kepada seseorang. Nah, ini saya akan beri contoh. Jadi contoh di cerita wayang ya, cerita wayang. Ada cerita Palguna dan Palgunadi. Jadi Palguna itu Arjuna, Palgunadi itu Bambang Ekalaya. Palguna ini dia belajar dari gurunya Profesor Dorna gitu ya. Profesor Dorna dia diberi materi terus belajar. Dia belajar. Tapi si Palgunadi Ekalaya itu dia dia menganggap Dorna itu sebagai guru virtualnya gitu ya. Nah, dia belajar di luar kampus, si Arjuna belajar di kampus, si Bambang Ekalaya di luar kampus. Nah, ini dia jadi pembelajar namanya, yang saya sarankan tadi jadi pembelajar yang baik. Dia belajar sendiri, ingin tahu sendiri, dia cari sendiri bagaimana caranya Profesor Dorna ngajari Arjuna, dia tiru itu, dia cari informasinya, dan ketika satu insiden terjadi, Arjuna dan Ekalaya ketemu di berperang itu, menang Ekalaya itu menang. Apa artinya? Pembelajar itu jauh lebih hebat daripada si yang belajar. Jadi itu contoh kalau mau belajar di luar jadi pembelajar. Tapi yang saya sarankan tadi, di samping kuliah di formal di kampus juga jadi pembelajar gitu, supaya kita menjadi lebih hebat. Tidak harus di universitas, tapi universitas memberikan metode yang lebih efektif. Gitu ya. Bisa belajar di luar. Saya kira itu jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Wardana. Ada lagi Prof pertanyaannya. Sepertinya hadirin yang hadir bersama kita di sini tuh banyak yang tertarik begitu Prof dan ingin mengulik lebih dalam.
Yang selanjutnya Prof. Prof, challenge atau tantangan apa sih Prof yang biasanya seringkali dihadapi oleh seorang engineer, terutama mereka-mereka yang masuk di program studi teknik mesin? Ya, ya problem teknik mesin itu kan ini perkembangan dunia itu yang cepat sekali ya. Jadi perkembangan dunia itu yang menjadi challenge kita, sangat cepat. Yang sekarang kita pelajari nanti sudah berubah lagi. Dari perubahan-perubahan ini yang harus kita bisa kejar gitu ya. Tapi teknik mesin itu selama yang belajar teknik mesin itu kan kita belajar, kalau terjemahnya teknik mesin itu kan mechanical engineering ya. Mechanical engineering itu rekayasa mekanika, rekayasa gaya. Jadi bagaimana kita bisa merekayasa gaya, itulah rohnya dari teknik mesin sebetulnya, merekayasa gaya-gaya. Kemudian apapun perubahan yang terjadi, kita kalau dengan rohnya yang kita pegang itu kita bisa jadi dibawa kemanapun bisa. Saya kira challenge-nya itu ya dunia selalu berubah ya. Perubahan sekarang tidak cuman itu. Jadi sebetulnya bagaimana cara menghadapi itu? Ya kita harus kreatif. Jadi munculkan kreativitas ya. Lakukan inovasi. Jadi selalu berinovasi, selalu membuat sesuatu yang kreatif. Jadi kreativitas inilah yang mampu saya kira menghadapi, karena siapapun nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi kalau kita siapkan diri dengan baik, challenge itu ya kita bisa hadapi gitu. Teknik mesin menurut saya jatuh cinta pada teknik mesin dulu. Pernah menyesal juga sih dulu kuliah teknik mesin. Nyesal, tapi sekarang saya bangga merasa bahwa semua problem itu bisa dipecahkan dengan teknik mesin gitu ya. Kita bisa ikut terlibat di apapun. Saya kira itu. Ya. Oke, luar biasa sekali Prof. Mungkin key point yang bisa saya ambil itu juga bagaimana sikap kita beradaptasi dengan perubahan zaman sepertinya ya Prof ya. Karena itu akan selalu berkembang dan bagaimana kita juga bisa memposisikan diri untuk selalu bertahan ya Prof ya. Bukan resisten. Jadi mengikuti flow-nya, mau bergerak dan juga endurance tantangannya itu pada diri sendiri biasanya. Ya. Jadi semua orang kan kalau masuk itu semua orang stres gitu ya, tidak tahu sebetulnya harus ngapain gitu ya. Saya juga dulu waktu mahasiswa, apalagi kuliah di Jepang dulu, bahasanya nggak ngerti gitu kan, budayanya nggak ngerti, terus ilmunya juga nggak ngerti gitu ya. Jadi serba nggak ngerti semua ya, pokoknya di dalam keadaan yang stres begitu ya pokoknya berjalan aja, bergerak aja, lakukan sesuatu. Ambil langkah gitu, jangan diam gitu ya, ambil langkah. Ya saya lulus juga dokter dari Jepang. Bahasa Inggris nggak bisa, bahasa Jepang apalagi gitu ya dulu. Nah celakanya sekolah ke Jepang gitu kan, nggak ngerti omongannya profesor di situ. Tapi kok saya juga bisa lulus gitu ya. Apa artinya? Jangan diam. Gunakan naluri kita gitu ya. Benar tadi Non sampaikan tadi, bahwa kita jangan diam, pokoknya ya terus lakukan sesuatu, bergerak gitu, karena begitu diam mati, bergerak aja supaya. Jadi Einstein bilang kalau ingin terus mempertahankan kestabilan, jangan diam gitu kan. Einstein bilang teruslah bergerak. Seperti orang naik sepeda itu loh, kalau kita diam jatuh. Jadi kalau bergerak dia akan jalan terus gitu ya. Kita nggak akan jatuh kalau kita bergerak. Saya kira tepat yang Non sampaikan tadi. Itu, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Wardana. Prof, mungkin ini pertanyaan terakhir dan relate dengan kuantum mekanik. Nah, sepertinya banyak Prof yang tertarik ke situ. Prof, bagaimana mempelajari kuantum mekanik dalam pengecoran paduan aluminium tembaga untuk menghasilkan material yang unggul untuk aplikasi otomotif, Prof? Ya. Ada satu kata kunci dalam advanced materials ya. Jadi ini Anda cari nanti di magasin ini ya, Quantum Magazine ya. Coba lihat di YouTube nanti di internet Quantum Magazine. Kekuatan material itu, sifat material itu bisa diubah. Misalkan tembaga jadi emas atau aluminium jadi emas jadi apa begitu. Itu hanya dengan mengubah perilaku elektronnya.
Jadi mengubah perilaku elektron dari setiap material, dia sifatnya akan berubah drastis. Nah, bagaimana cara mengubah elektron? Itulah kuantum mekanik. Mengubah perilaku elektron. Nah, contoh sederhana ya, saya tunjukkan contoh sederhana, besi itu daya antar listriknya kan rendah. Nanti cari di internet itu. Daya antar listriknya rendah. Tapi begitu saya lapisi, saya olesi kunyit, ini cuma diolesi kunyit doang, ini diolesi kunyit begitu, elektronnya bisa ngalir cepat sekali. Apa artinya? Kunyit bisa mengubah perilaku elektron dari besi. Ini adalah ilmu kuantum mekanik gitu ya. Contoh lagi, ada sekarang antena untuk menangkap listrik ya, antena menangkap energi listrik dari noise-nya HP itu kan. Gelombang elektromagnetiknya HP itu kan noise itu. Nah, itu ditangkap dengan antena. Itu kapasitor dari antena itu saya sekarang mahasiswa saya itu dilapisi, dikasih dia dibuat dari tembaga, dilapisi bunga teleng dilapisi kunyit, itu dia bisa menangkap sifatnya bisa jadi kapasitor yang bagus untuk menangkap energi listrik, itu menghasilkan listrik. Jadi noise di sekitar kita bisa ditangkap jadi listrik. Apa artinya? Tembaga itu sifatnya akan jadi kapasitor yang bagus kalau kita olesi kunyit, olesi bunga teleng begitu. Kenapa kunyit? Karena kunyit di situ ada rantai aromatiknya, elektronnya muter terus. Kalau elektronnya muter, dia jadi magnet. Di situ ada magnet di kunyit. Makanya kita yang minum kunyit asam kan sehat gitu ya, karena elektronnya muter. Nah, perputaran berhenti, Mas. Sinyal di tembaga itu berubah sifatnya, maka sifat dia berubah dari tembaga bisa jadi kapasitor. Begitu juga yang lainnya. Ya maaf, ini saya lihat internet saya agak kurang stabil. Ya, sudah Saya kira terkoneksi. itu, Non. Oh iya, luar biasa Prof. Berarti kalau kunyit bunga telang saja ternyata berdampak begitu ya Prof ya. Sebetulnya kalau bisa dibilang Indonesia itu kaya akan bahan penelitian ya Prof. Jadi dari rempah sangat yang memiliki pun sebetulnya sangat nih kalau mau kita kulik lebih lanjut ya. Ya. Sangat, kita sangat kaya, makanya kita ini dunia itu kagum dengan Indonesia, cuman karena kita nggak belajar, kita dijajah gitu. Kenapa dijajah VOC dulu? Karena mereka mengambil rempah kita, mengambil kunyit kita, gitu kan. Nah, sekarang kunyit dijadikan dengan kuantum mekanik, jadikan dia bahan yang bisa jadi antena, bisa jadi superkonduktor, gitu kan, Ya, saya kira kita banyak. Ya. Oke, luar biasa sekali Prof. Mungkin terakhir juga Prof, ini ada tidak pesan dan pesan dari Prof Wardana untuk rekan-rekan yang hadir pada hari ini, barangkali ada beberapa di antaranya itu masih ragu Prof untuk join di teknik mesin. Barangkali setelah Prof yakinkan dengan pesan terakhir ini nanti bisa makin pede untuk memilih teknik mesin. Silakan Prof. Ya, pertama masuk di teknik mesin itu kita sudah akan jadi kreatif ya, akan jadi kreatif. Masuk di teknik mesin akan jadi kreatif. Kemudian dengan semangat, jadi jangan takut, tidak ada orang goblok ya. Tidak ada orang goblok, jadi masuk aja, masuk, kemudian belajar. Belajar itu tidak harus dari guru gitu ya, belajar apalagi ada guru-guru yang hebat-hebat gitu ya, belajar sedikit dari guru, cari informasi sendiri. Nah, jangan takut, pasti bisa, pasti. Tadi saya berkesan itu ada yang dari Universitas Muhammadiyah Malang itu ya, begitu ini bayangkan gitu kan, Universitas Muhammadiyah Malang saja bisa ini gitu loh, tidak harus Brawijaya, tidak harus yang lain, maka Unima juga pasti akan bisa, pasti itu, pasti. Jadi silakan belajar, jadi pembelajar yang baik begitu. Pembelajar itu maksudnya rasa ingin tahu itu ya dicari aja pengetahuan sendiri. Pengetahuan itu kan lama-lama kita akan terbiasa gitu ya. Dengan cari
pertama ngeliat, kemudian nanti dibaca sedikit, lama-lama kita bisa gitu. Jadi jangan ragu, masuk aja. Oke. Bila perlu nanti kalau sudah masuk, ditanya ke saya, akan saya bantu gitu kan. Akan saya beri, bukan diberitahu, tapi akan saya kasih, tunjukkan jalannya gitu kan. Nggak boleh. Guru yang baik itu nggak boleh memberitahu. Guru yang baik itu hanya menunjukkan jalannya. Itu katanya Khalil Gibran ya. Khalil Gibran, guru yang baik itu hanya menunjukkan gerbangnya ilmu pengetahuan itu ada di mana gitu ya. Itu Khalil Gibran. Jadi sehingga apa artinya si murid itu berkewajiban mencari gerbang ilmu pengetahuannya sendiri, cuman diberi arahnya kemana itu oleh gurunya. Jadi masuk aja dimanapun masuk, kalau itu diterapkan itu Anda akan jadi orang hebat gitu. Ya, jadi saya dulu goblok banget gitu. Saya itu goblok banget, tapi sekarang ya bisa begini gitu ya, karena ya itu belajar. Saya kuliah dulu nggak ada dosen. Waktu saya kuliah di Brawijaya tahun 78 nggak ada dosen. Ya karena nggak ada dosen itu saya belajar sendiri. Karena nggak ada dosen, saya bisa diterima di Jepang S2 S3. Kenapa? Kalau coba saya nggak ada dosen dicekokin ilmu, mungkin saya ditolak di Jepang gitu kan, karena saya belajar sendiri. Dilihat oleh Jepang saya ini adalah tipe pembelajar, maka saya diterima gitu. Di Jepang pun saya ya merasa goblok juga, gitu. Tapi ya saya jadi pembelajar yang baik di situ. Saya bisa doktor dari Jepang. Saya kira Unima bagus pasti. Apalagi Prof. Muji, ya saya tahu banget itu Prof. Muji tadi. Saya banyak lama dengan Dr. Budi Waluyo juga saya lama berinteraksi gitu. Beliau itu orang-orang hebat. Jadi di perguruan tinggi teknik mesin yang lain itu ya kualitasnya ya segitu itu, bahkan mungkin Prof. Muji dan Dr. Budi Waluyo jauh lebih bagus itu kalau saya menilai ya. Oleh karena itu di tempat saya juga ya segitu juga kualitasnya di UB ya. Jadi pada intinya adalah yang akan menentukan terakhir adalah semangat. Semangat itu menentukan 70% dari kesuksesan Anda. Itu saya kira. Jadi masuk ke Unima semangat, sukses pasti. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Profesor Insinyur INJ Wardana PhD, Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Terima kasih sekali Prof sudah hadir dan banyak materi berharga untuk kami di sini. Jangan lupa kalau ada kesempatan main ke Magelang ya Prof ya. Oh, terima kasih. Nanti pasti. Ya, saya akan usahakan. Hadirannya Prof. Sekali lagi terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tibalah kini kita ada di penghujung acara. Kami segenap panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, tamu undangan dan hadirin semua di sini, yang tentunya sudah meluangkan waktu dan mengikuti serangkaian acara mulai dari pagi tadi hingga sekarang. Dan kami selaku panitia juga mohon maaf apabila dalam memandu acara ini banyak sekali kekurangan. Terakhir dari kami, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Mari bergabung di Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang. Kuliah di Unima aja. Prodinya apa? Teknik mesin, jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang didirikan pada tahun akademik 1982-1983 dengan mengemban visi menjadi fakultas teknik yang unggul dalam bidang ekoteknologi dan information technology berdasarkan pada Islamic value dan mampu bersaing di tingkat Asia Tenggara. Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang mengembangkan kompetensi mahasiswa melalui sistem pendidikan yang mengacu pada ASEAN Qualification Reference Framework, International Qualification Framework, dengan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik dan administrasi di lingkungan fakultas. Fakultas juga mengembangkan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan pada bidang ekoteknologi dan information technology yang diakui dan dikenal di tingkat nasional, regional, dan internasional. Fakultas
Fakultas Teknik juga melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui difusi produk akademik, serta membudayakan perilaku Islami kepada sivitas akademika Fakultas Teknik untuk mendukung tercapainya tujuan persyarikatan Muhammadiyah. Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang unggul serta berorientasi pada kebutuhan stakeholder dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan melaksanakan catur dharma perguruan tinggi yang disertai pengembangan nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyahan sehingga menjadi nilai tambah selain melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang menaungi 4 program studi, yakni S1 Teknik Industri, S1 dan D3 Teknik Informatika, serta D3 Mesin Otomotif. Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang berkomitmen untuk memajukan program studi S1 Teknik Industri, S1 Teknik Informatika, D3 Teknik Otomotif, dan D3 Teknik Informatika melalui 1. Perbaikan pembelajaran dengan mengacu pada kurikulum berbasis kompetensi dan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Yang kedua, komitmen Fakultas Teknik adalah peningkatan kuantitas dan kualitas dosen pengajar melalui studi lanjut dosen di dalam negeri dan di luar negeri. Komitmen yang ketiga adalah peningkatan kualitas publikasi, penelitian, dan pengabdian masyarakat melalui pendanaan penelitian unggulan perguruan tinggi, Insinas, BRPI, dan hibah internasional. Komitmen Fakultas Teknik yang keempat adalah penguatan kerjasama dalam lingkup nasional dan internasional untuk mensupport proses pembelajaran penelitian pengabdian masyarakat. Dan komitmen yang terakhir adalah peningkatan keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan persyarikatan Muhammadiyah. Untuk mendukung proses belajar mengajar di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang dilengkapi beberapa fasilitas, ruang-ruang kuliah yang kondusif, laboratorium yang memadai, anjungan internet dengan koneksi yang cepat, hotspot area, masjid, perpustakaan, komunitas peminatan mahasiswa. Selain itu, penjaminan mutu di lingkungan Fakultas Teknik berorientasi pada terpuaskannya stakeholder internal dan stakeholder eksternal melalui siklus penjaminan mutu, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu program studi yang dilakukan oleh dekan, ketua program studi, tenaga pendidik. Fakultas Teknik bekerjasama dengan gugus kendali mutu fakultas yang memiliki garis koordinasi dengan Badan Penjamin Mutu Universitas. Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang berkomitmen untuk memajukan program studi S1 Teknik Industri, S1 Teknik Informatika, D3 Teknik Otomotif, dan D3 Teknik Informatika melalui perbaikan pembelajaran dengan mengacu pada kurikulum berbasis kompetensi dan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Selain itu, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang juga berkomitmen untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas dosen pengajar melalui studi lanjut dosen di dalam negeri dan di luar negeri. Bersama Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang, unggul dan Islami.